Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam program renungan kita hari ini. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun langkah kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami pesan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian yang sangat menarik dari Injil Matius, pasal 11, ayat 2 sampai ke 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Saudaraku, mari kita bayangkan sejenak situasi Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi besar, utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah yang dengan gagah berani berseru di padang gurun, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dialah yang membaptis Yesus dan melihat Roh Kudus turun seperti merpati ke atasnya. Namun, saat ini, Yohanes berada di tempat yang paling tidak ia harapkan, penjara yang dingin dan gelap. Ia dipenjara karena menegur dosa Raja Herodit. Di dalam kesendirian dan keterbatasannya, sebuah keraguan mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya. Yohanes mendengar tentang karya-karya Yesus, tentang mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun, apa yang Yesus lakukan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran Mesias yang ada di benak Yohanes. Mungkin Yohanes mengharapkan seorang Mesias yang datang dengan kuasa politik, yang akan langsung menggulingkan pemerintahan Romawi yang menindas dan membebaskan umat Israel, termasuk dirinya dari penjara. Namun yang ia dengar adalah Mesias yang menyembuhkan orang sakit, memberitakan kabar baik kepada orang miskin, dan bergaul dengan para pendosa. Keraguan ini begitu kuat hingga Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pertanyaan ini bukan datang dari orang sembarangan, ini datang dari Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keraguan bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada hamba Tuhan yang paling setia sekalipun. Mungkin saat ini ada di antara kita yang juga sedang berada dalam penjara kita masing-masing. Mungkin itu penjara sakit penyakit, penjara masalah keuangan, penjara hubungan yang retak, atau penjara kekecewaan dan keputusasaan. Dan di tengah situasi itu, kita mulai bertanya, "Tuhan, benarkah Engkau ada? Benarkah Engkau peduli? Mengapa Engkau diam saja?" Mari kita lihat bagaimana Yesus menanggapi keraguan Yohanes. Yesus tidak langsung menjawab, "Ya, akulah dia." Dia juga tidak menegur atau menyalahkan Yohanes karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus memberikan sebuah jawaban yang penuh hikmat. Dia berkata kepada murid-murid Yohanes, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Dengan kata lain, Yesus meminta mereka untuk menjadi saksi mata. "Lihatlah buktinya," kata Yesus. "Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik."
Jawaban Yesus ini sebenarnya adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias. Yesus sedang mengatakan kepada Yohanes, "Yohanes, lihatlah pekerjaanku. Pekerjaanku adalah bukti dari identitasku. Kerajaanku mungkin tidak seperti yang engkau bayangkan. Tetapi kerajaanku sedang bekerja dan dinyatakan di sini saat ini juga. Ini adalah pesan yang sangat penting bagi kita. Ketika keraguan datang, ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, jangan hanya terpaku pada perasaan kita. Lihatlah sekeliling kita. Lihatlah bukti pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain. Ingatlah kembali semua kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Firman Tuhan adalah pegangan kita. Bukti-bukti karyanya ada di sana. Kemudian Yesus menambahkan sebuah kalimat yang sangat mendalam. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam bahasa aslinya, kata kecewa dan menolak ini adalah skandalizo, yang bisa berarti tersandung atau menjadi batu sandungan. Yesus tahu bahwa cara kerjanya bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kerajaannya yang tidak dibangun dengan pedang dan kekuasaan duniawi, melainkan dengan kasih, pengampunan, dan pengorbanan, bisa membuat orang kecewa. Orang yang mengharapkan Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah mereka secara instan, sesuai keinginan mereka, bisa jadi akan kecewa. Namun, Yesus berkata, kebahagiaan sejati ditemukan oleh mereka yang tidak tersandung oleh cara kerja Tuhan, melainkan percaya dan menerimanya apa adanya. Berbahagialah kita jika kita bisa percaya pada rencana Tuhan, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Saudaraku, bagian yang paling mengharukan adalah apa yang Yesus katakan setelah murid-murid Yohanes pergi. Di hadapan orang banyak, Yesus tidak mempermalukan Yohanes karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus justru memuji dan meninggikan Yohanes. Yesus bertanya kepada orang banyak, "Untuk apa kalian pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin? Tentu tidak. Yohanes bukan orang yang pelin-pelan. Melihat orang yang berpakaian halus? Tentu tidak. Yohanes adalah pribadi yang sederhana. Melihat nabi? Yesus menjawab, benar, bahkan lebih daripada nabi." Lalu Yesus memberikan pujian tertinggi. Sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wow, betapa luar biasanya kasih Yesus. Di saat Yohanes sedang berada di titik terendahnya, di saat ia ragu, Yesus justru memberikan peneguhan dan pujian terbesar di hadapan publik. Yesus tahu hati Yohanes. Dia tahu bahwa di balik keraguannya, ada sebuah iman yang tulus dan sebuah kerinduan yang mendalam akan kebenaran. Ini mengajarkan kita tentang karakter Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang memahami kelemahan kita. Dia tidak akan membuang kita saat kita ragu. Dia tidak akan mempermalukan kita saat kita jatuh. Sebaliknya, dia akan mengangkat kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita akan identitas kita di dalam Dia. Dia melihat potensi dan kesetiaan kita, bahkan ketika kita sendiri tidak bisa melihatnya. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari renungan hari ini? Pertama adalah normal untuk merasa ragu. Bahkan hamba Tuhan terhebat pun bisa mengalaminya. Jangan biarkan keraguan membuat Anda merasa bersalah atau jauh dari Tuhan. Bawalah keraguanmu kepada Yesus, sama seperti yang Yohanes lakukan. Kedua, saat ragu, fokuslah pada bukti pekerjaan Tuhan. Ingatlah firman-Nya dan perbuatannya di masa lalu. Karyanya adalah peneguhan yang paling kuat. Ketiga, berusahalah untuk tidak tersandung oleh cara kerja Tuhan yang mungkin berbeda dari ekspektasi kita. Percayalah pada kedaulatan dan hikmat-Nya, bahkan ketika jalannya terasa misterius. Kebahagiaan sejati ada di dalam penyerahan diri kepada kehendak-Nya. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu di saat terlemahmu. Dia melihat hatimu dan dia akan mengangkatmu. Saudaraku, mungkin hari ini Anda sedang berada dalam penjara keraguan Anda sendiri. Dengarkanlah suara Yesus yang berkata kepadamu, lihatlah pekerjaanku, lihatlah salib, bukti terbesar dari kasih-Nya. Dan ketahuilah, sama seperti Yesus memuji Yohanes, Dia juga menghargai setiap langkah imanmu, sekecil apapun itu. Jangan menyerah, teruslah mencari Dia, karena Dia tidak pernah jauh. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami tentang kasih dan kesetiaan-Mu, bahkan di tengah keraguan kami.
Ampuni kami jika kami seringkali meragukan rencanamu dan cara kerjamu. Tolong kami untuk selalu melihat bukti karyamu dalam hidup kami dan berpegang teguh pada janjimu. Kuatkan iman kami, agar kami tidak menjadi kecewa atau tersandung, melainkan menemukan kebahagiaan sejati dalam mengikut Engkau. Kami serahkan segala kekhawatiran dan keraguan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.